Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan selalu menunggu daripada cerita-cerita sebelumnya. Jangan lupa kami selalu ingatkan untuk terus menyaksikan dan berikan dukungan kepada channel ini dengan like, subscribe, serta komen, dan bagikan sebanyak-banyaknya. Pada cerita sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana Pandawa lahir dan kemudian ada seekor gajah yang mengganggu di daerah yang bernama Selamangumpeng dan mengejar-ngejar Batari Durga. Sementara di hutan Kendayana, Pandu Dewanata pun kebingungan dengan kelahiran sang anak yang kedua yang dibungkus oleh plasenta yang tidak bisa dibuka. Bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Cerita bermula yaitu di negara Astina, tepatnya di Kadipaten Gajah Oya. Sang Dewi Gandari sedang bersama adiknya yaitu Arya Suman. Dewi Gandari sedang membicarakan anak daripada Pandu Dewanata yang sudah lahir yaitu di alas Kendarayana. Kemudian Gendari pun mengkhawatirkan akan anak Pandu yang kedua. Anak tersebut adalah anak yang diramalkan akan menjadi benteng bagi para anak-anak Pandawa. Dialah anak yang paling kuat yang akan melindungi saudara-saudaranya, yang kemudian akan menghalangi dari rencana anak-anak Dewi Gandari untuk menguasai negara Astina. Tentu saja nantinya anak-anak Pandulah yang akan menggantikan Pandu sebagai seorang raja. Namun anak nomor duanya ini adalah yang spesial, yang diramalkan akan menjadi yang paling kuat di antara anak Pandu yang lainnya. Lalu kemudian Arya Suman pun memiliki sebuah cara, yaitu untuk membunuh atau mematikan anak Pandu yang kedua. Arya Suman mengetahui bahwasanya anak Pandu nomor 2 ini masih berada di hutan Kendayana dan masih terbungkus di dalam bungkusan plasenta. Anak tersebut sudah 5 tahun berada di dalam bungkusan dan Pandu sudah melakukan berbagai upaya untuk membuka bungkusan plasenta tersebut. Singkatnya, Pandu Dewanata terus-terusan bertapa dan melakukan puja demi terbukanya bungkusan plasenta anaknya yang kedua. Namun sampai waktu ini anak tersebut masih dibungkus atau terbungkus oleh bungkusan plasenta tersebut. Lalu kemudian Arya Suman memiliki sebuah rencana, yaitu untuk membunuh anak di dalam plasenta. Karena anak di dalam plasenta itu tentu saja tidak bisa melawan dan kemudian akan sangat mudah untuk dia bunuh. Begitulah yang ada di dalam pikiran Sangkuni yang kemudian membawa anak-anak daripada Dewi Gendari yang berjumlah 100 orang. Lalu kemudian Sangkuni pun membawa ke 100 orang anak dari Dewi Gendari untuk membunuh anak Pandu yang kedua. Dan untuk mengelabui sang Resi Bisma, mereka pun berbicara hendak menengok Pandu di hutan Kendayana. Dan ketika sampai di alas Kendayana, kemudian mereka pun secara diam-diam menghampiri sang bungkusan jabang bayi yang tidak dijaga oleh siapapun. Para istri dari Pandu sedang tidak berada di sana dan Pandu pun sedang bertapa yaitu di gua Kendayana. Lalu kemudian para Kurawa kecil pun dan Arya Sangkuni atau Anggandara kemudian menghampiri bungkusan tersebut. Dan seketika saja para Kurawa kecil pun mengeluarkan senjata-senjata mereka dan mulai menghantamkan satu persatu senjata mereka. Ada yang menggunakan pedang, kapak, dan yang lain serta memukul dengan tangan kosong. Namun setiap senjata yang dipukulkan dan ditebaskan kepada bungkusan tersebut terpental satu persatu. Dan kemudian mereka pun memukul secara bersamaan, namun secara bersamaan pula mereka pun terpental oleh sang bungkusan bayi tersebut. Seketika para Kurawa pun karena saking sakitnya dan kerasnya terpental, terjadilah teriakan yang sangat ribut. Dan takut mengundang perhatian daripada Pandu yang sedang betapa, kemudian mereka pun pergi dari tempat itu bersama Arya Sangkuni atau Arya Suman. Dan begitulah yang terjadi kepada bungkusan bayi di dalam plasenta tersebut. Tidak bisa dan tidak mempan ditembus oleh apapun. Dan di antara itu semua kemudian turunlah seorang bidadari, yaitu yang bernama Dewi Umayyi.
Dewi Umayyi diberikan tugas, yaitu untuk menyampaikan sebuah pesan kepada jabang bayi di dalam plasenta tersebut. Bayi di dalam plasenta tersebut diberitahu bahwasanya sebentar lagi dia akan lahir. Kemudian apabila dia dilahirkan atau bertemu dengan makhluk yang sangat besar, di saat kemudian dia keluar dari bungkusan tersebut, lalu sang Dewi Umayyi memerintahkan untuk langsung melawan makhluk tersebut. Dan kemudian sang jabang bayi pun diberikan beberapa pusaka di dalam gumpalan tersebut. Pusaka yang diberikan oleh Batari Umayyi adalah dodot babintul aji, anting manggis meteng, dan kalung naga bandang. Lalu kemudian sang jabang bayi pun menantikan kelahirannya masih di dalam bungkusan plasenta. Kemudian kembali kepada Pandu Dewanata, Pandu yang kemudian kedatangan Yamawidura yang pada saat itu sedang melaporkan keadaan istana di negara Astina. Yamawidura memang suka datang ke Pandu demi menengok kakaknya tersebut dan menanyakan keadaan-keadaan yang berada di hutan Gendayana. Lalu kemudian di antara obrolan Yamawidura dengan Pandu Dewanata terjadilah sebuah keributan yang sangat besar. Keributan tersebut ternyata berasal dari seseorang yang sedang berlari kencang meminta pertolongan. Kemudian seseorang itu menghampiri Pandu dan ternyata dia adalah Batari Durga. Batari Durga yang sedang dikejar-kejar oleh seekor gajah, yaitu Gajah Situbanda, tidak bisa melawan kecuali dikejar dan berlari. Lalu kemudian bertemu dengan Pandu Dewanata dan meminta pertolongan, dan Pandu pun bersedia menolong Batari Durga. Tidak lama kemudian sang gajah pun tiba. Benar saja, Gajah Situbanda adalah gajah putih yang sangat besar, dan kemudian Pandu pun berusaha memancing Gajah Situbanda dan memanahinya satu persatu. Gajah Situbanda yang bukannya terluka namun malah berpaling dan melihat ke arah Pandu, kemudian kembali mengejar Pandu. Dan Pandu pun mencoba melawan terkaman dari Gajah Situbanda, namun apalah daya, Pandu sangatlah kecil dan Gajah Situbanda sangatlah besar. Namun ketika akan ditusuk oleh gading sang gajah, tiba-tiba bungkusan dari anak kedua Pandu Dewanata tersebut menghalangi dan dirinya lah yang tertusuk. Seketika bungkusan yang membungkus bayi tersebut pun menjadi pecah, dan kemudian lahirlah seorang anak yang sudah tumbuh besar. Anak tersebut kemudian melawan sang Gajah Situbanda, dan kemudian tentu saja anak tersebut tidak bisa melawan tenaga dari Gajah Situbanda. Anak tersebut berkali-kali diinjak, namun setiap kali anak ini diinjak, anak ini malah semakin membesar. Dan begitu pun terus sehingga anak ini pun menjadi besar dan dapat mengimbangi tenaga sang gajah. Kemudian gading dari gajah ini dipegang oleh sang anak dan kemudian dengan sekuat tenaga dipatahkan. Dan kemudian patahlah gading dari Gajah Situbanda, dan kemudian Gajah Situbanda pun meninggal dunia. Kemudian taring dari sang gajah itu pun menyatu dengan kuku dari sang anak yang akan menjadi kuku Pancanaka. Dan kemudian Gajah Situbanda pun menghilang dan terdengar sebuah suara. Sebenarnya Gajah Situbanda tersebut adalah salah seorang Kadang Tunggal Bayu, yang kemudian Gajah Sena pun menitipkan kuku Pancanaka serta memberi nama kepada anak tersebut, yaitu Bratasena. Bratasena memiliki arti bahwa Brata artinya ajaran dan Sena adalah kuat. Dengan demikian Gajah Situbanda pun menitis ke dalam tubuh Bratasena, dan Bratasena pun akan memiliki tenaga sebesar tenaga Gajah Situbanda. Dan kemudian terbukalah bungkusan anak kedua daripada Pandu Dewanata dan memiliki nama Bratasena. Dan di antara semua kejadian kelahiran daripada Bratasena, terjadilah sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun. Plasenta dari Bratasena yang tadi terlempar oleh serudukan daripada Gajah Situbanda melayang dan kemudian tibalah jatuh di atas laut. Lalu kemudian plasenta tersebut diambil oleh Panji Nerada dan kemudian akan diserahkan kepada seorang petapa.
yaitu di sebuah negara yang bernama negara Banda Keling, di mana plasenta itu diberikan oleh Panji Nerada kepada Resi Sempani. Resi Sempani yang sedang bertapa beserta istrinya, yaitu untuk meminta seorang anak keturunan dari mereka berdua, dan kemudian datanglah Narada membawa plasenta tersebut. Plasenta tersebut kemudian diberikan kepada Resi Sempani dan meminta kepada mereka untuk merendam ke dalam air dan menjadikan air itu sebagai air untuk mereka berdua mandi. Dan dari kejadian itu mereka pun akan segera memiliki seorang anak, dan anak itu akan diberi nama Jaya Segara. Dan begitulah awal mula kelahiran daripada Bratasena yang pada nantinya akan kita kenal sebagai Bima, yaitu Pandawa nomor 2. Dan kemudian kita akan lanjutkan kepada cerita yang selanjutnya. Jangan berpaling dari channel ini dan nantikan terus cerita-cerita yang akan datang. Jangan lupa berikan dukungan dengan like, subscribe, serta komen, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Kita akhiri video kali ini. Sampai jumpa.